Subditreskrim Polda Metro Jaya menanyakan mengenai perkembangan kasus laporan polisi yang telah Marissa Ica buat dan alhamdulillah hari ini laporan polisi yang telah kita buat pada tanggal 13 September, tanggal 5 September saya ulangi, laporan polisi nomor 5319 tanggal 5 September SPKT Polda Metro Jaya telah ditingkatkan status terlapor atas nama MS alias MZ dari saksi terlapor menjadi tersangka. Agendanya ke depan penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka yang akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022. Hari ini agenda yang kesini saya untuk meminta SP2HP yang telah diberikan oleh penyidik kepada kita. Apa? SP2HP-nya nggak boleh kasih lihat. Jadi saya bacakan aja bahwa SP2HP tersebut telah kami terima yang menyatakan bahwa telah dilakukan gelar perkara, ditingkatkan statusnya dari saksi terlapor menjadi tersangka. Berarti damai udah nggak ada Pak ya? Nggak ada, tidak ada proses mediasi kembali karena kita sudah melakukan mediasi 2 kali dan terakhir mediasinya dinyatakan gagal. Abang, izin konfirmasi Abang, berarti MZ itu Medina Zain benar? Yes, betul. Pasal yang kita laporkan untuk hari ini, yang kemarin, yang sudah jadi tersangka itu pasalnya 310, 311 KUHP dan atau Junto 27 ayat 3, Junto 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Abang, kan sekarang Medina Zain sudah jadi tersangka nih. Barangkali bisa dijelaskan Bang kronologi singkat sehingga dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan sekarang jadi tersangka, Bang. Kronologi singkat adalah fitnah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudari MZ terhadap di media sosial yang mana laporan tersebut telah kita laporkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 5 September 2021. Dan hari ini kami mengambil SP2HP telah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka MZ alias MS. Ya, kita sudah terima panggilannya, kita akan hadir. Klien saya sekarang posisi lagi di Bali. Kita akan hadir dalam pemeriksaan tanggal 11, undangannya tanggal 11. Dan kita juga akan hadir di Polres Jakarta Selatan untuk atas laporan polisi yang Mbak Saudari MZ alias MS laporkan di Polres Jakarta Selatan. Ya, kaitannya adalah mengenai yang kemarin disampaikan oleh Marissa Ica terhadap speak up itu. Jadi kaitannya mungkin bersambung mengenai kaitan penipuan tas yang mana ketika disampaikan ada kalimat-kalimat pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudari MZ alias MS. Proses hukum ini kan tentu kita akan menghargai semuanya. Jadi biarkan berjalan, yang pasti kami akan bertanggungjawabkan itu, klien kami akan bertanggungjawabkan itu. Ya nanti kita lihat, kan dunia juga belum runtuh kok. Jadi kita lihat aja lah, mudah-mudahan semua berjalan. Oh ya, penganiayaan hasil visumnya sekarang sudah diterima oleh Polrestabes Selatan. CCTV-nya sudah ada dan nanti kita buktikan ya mana yang benar mana yang salah ya. Oke? Ya. Untuk status. Terima kasih ya. Aku nggak ada urusan sama dia. Pak, tanggal 10 kan ada pemanggilan nih. Nanti seperti apa? Aku akan menghadiri semuanya. Mbak, Ya. statusnya udah naik Mbak. Gimana Mbak menanggapi? Aku nggak masalah. Aku nggak masalah sama semuanya. Menghargai proses hukum. Siap Ya. Pak dengan Oke. Siap dengan semuanya. Ya. Oke. Oke. pembelaan seperti apa Bang? Ya insya Allah nanti kita lihat tadi. Yang pasti kita akan meluruskan semua ini. Karena terkait dengan kasus yang menimpa saudari Medina Zain atas laporan daripada saudari Marissa Ica, bisa saya sampaikan bahwa pada hari ini Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Umum telah menetapkan saudari Medina Zain sebagai tersangka terkait dengan pencemaran nama baik. Ketersangkaan ini ya tentunya melalui proses penetapannya dari segi hukum tentunya 2 alat bukti sudah dimiliki penyidik.
Namun sebelum dilakukan penetapan tersangka, sudah dilakukan ya upaya mediasi. Penyidik sudah memberikan ruang untuk mediasi kepada mereka, namun ternyata tidak terdapat jalan perdamaian di situ, sehingga kasus ini berlanjut dan hari ini penyidik sudah menetapkan saudari Melina Zen sebagai tersangka. Kalau masalah beruntung atau enggaknya aku nggak bisa jawab sebenarnya, karena aku nggak di posisi itu gitu loh. Kalau aku gimana ya, aku nggak bisa ngerasain sesuatu posisi yang aku nggak ngerasain gitu. Jadi aku no comment deh kalau masa beruntung atau enggaknya yang lebih yang jelasnya. Dengan adanya masalah ini, aku cuma merasa kok Hafiz sampai segitunya, iba aja sih sebenarnya. Kenapa Hafiz bisa sejauh ini gitu loh. Buat yang lagi bersama Hafiz sekarang ini, ya kasihan aja kok bisa ngalamin hal yang begini. Pasti itu bener-bener berat banget sih kalau aku, karena seviral ini dan punya anak juga kan, bukan aku doang anaknya, bukan sama aku doang anaknya kan, dia juga punya anak, pasti tertekan juga ya, pasti berat banget sih. Kalau buat Hafiz, aku nggak tahu ya dia kena karma apa enggak, seperti yang kayak netizen bilang dia kena karma ya gini. Aku sih berharap sebenarnya karmanya ya nggak kayak gini gitu loh, karena kok lagi-lagi kenanya kemana-mana gitu kan, kok makin bukannya membaik malah makin tambah parah gitu. Gimana nanti anak-anak kalau udah besar yang punya pengalaman kayak gini gitu, yang punya background orang tuanya kayak gini, aku susah bayanginnya. Untuk Hafiz, kalau emang dia ngelakuin ini semua, jadilah orang yang berani bertanggung jawab. Jangan bisanya cuma lari dari masalah. Hafiz terlalu banyak lari dari masalah. Hafiz itu udah terlalu banyak dan selalu sering lari dari masalah. Mungkin kalau untuk masalah ini ya Hafiz hadapin, karena kamu mau lari kemana gitu. Ini beritanya udah di mana-mana dan masalah kamu sama keluarga kamu sendiri, sama kakak kamu yang sayang sama kamu. Mungkin dengan kamu ngaku, kamu minta maaf, mungkin AA bisa maafin. Kan anak-anak udah besar. Terus sekarang zaman sosial media itu meliput apapun gitu, dan kita tuh nggak bisa kontrol masa itu. Tiba-tiba kita nggak berpikir itu bakal muncul berita di TikTok, ternyata muncul. Anak-anak lagi buka YouTube, ternyata nongol gitu. Kalau IG anak-anak aku nggak main. Nah itu walaupun anak kecil belum bisa ngomong ya, tapi ya sebagai ibunya aku pasti ngerasa ya, dia pasti ada ngerasa sedihnya, ada ngerasa kok papa gitu sih, gimana pun kan itu papahnya. Dan kalau anak aku yang besar ya, Gele itu udah tahu sosok papahnya, kecuali belum tahu sama sekali ya mungkin ya nggak apa-apa gitu. Ini udah tahu, dan di sekolah juga kan banyak yang tahu tentang Gele, anaknya siapa, keluarganya siapa gitu. Jadi takutnya berdampak aja sih, apalagi zaman-zaman sekarang anak kecil pinter-pinter gitu, mulutnya juga kadang anak kecil juga banyak yang udah nyinyir. Gitu sih. Ada si Gle ya yang besar lagi ngeliat TikTok, mama aku ngeliat ada papa Hafiz sama papa Iwan katanya gitu. Nggak usah didengerin, nggak usah dibaca, jangan lihat yang kayak gitu-gitu. Aku cuma bilang gitu aja sih. Cara menjelaskannya seperti apa sih Kak? Enggak sih, aku nggak jelasin apa-apa ya, langsung aku cut gitu aja. Takut dia berpikir lebih jauh, karena Gele itu pinter anaknya. Dia tuh rasa keponya tuh banget, dia bisa cari tahu sendiri apapun tanpa aku ngomong gitu lah. Gele kayak gitu, kalau Gele ya karena udah besar kali.
kelas sih enggak, sama sekali enggak. Dia cuma bener-bener game aja kalau kelas. Terkait dengan kasus yang menimpa Saudari Medina Zain atas laporan daripada Saudari Marisa Icha, bisa saya sampaikan bahwa pada hari ini Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Umum telah menetapkan Saudari Medina Zain sebagai tersangka terkait dengan pencemaran nama baik. Ketersangkaan ini ya tentunya melalui proses penetapannya dari segi hukum, tentunya dua alat bukti sudah dimiliki penyidik. Namun sebelum dilakukan penetapan tersangka sudah dilakukan ya upaya mediasi. Penyidik sudah memberikan ruang untuk mediasi kepada mereka. Namun ternyata tidak terdapat jalan perdamaian di situ, sehingga kasus ini berlanjut dan hari ini penyidik sudah menetapkan Saudari Medina Zain sebagai tersangka. Abang aja yang jawab. Ya, proses hukum ini kan tentu kita akan menghargai semuanya. Jadi biarkan berjalan. Yang pasti kami akan bertanggungjawabkan itu, klien kami akan bertanggungjawabkan itu. Ya nanti kita lihat, kan dunia juga belum runtuh kok. Jadi kita lihat aja lah, mudah-mudahan semua berjalan. Dilaporkan dengan dua laporan seperti apa nih, Mbak? Maksudnya? Ini ada dua laporan yang ditujukan kepada Mbak Medina Zain. Dua laporan apa ya? Ya, yang pertama laporan pencemaran nama baik, yang kedua laporan palsu. Palsu apa ya? Mbak Medina dibilang melaporkan palsu. Oh, yang penganiayaan hasil visumnya sekarang sudah diterima oleh Polrestabes Selatan. CCTV-nya sudah ada dan nanti kita buktikan ya mana yang benar, mana yang salah ya. Oke? Ya. Untuk status. Terima kasih ya. Namanya di mana, Mbak? Aku nggak ada urusan sama dia. Mbak, tanggal 10 kan ada pemanggilan nih. Nanti seperti apa? Aku akan menghadiri semuanya Mbak, ya. statusnya udah naik, Mbak. Gimana, Mbak, menanggapi? Aku nggak masalah. Aku nggak masalah sama semua itu. Menghargai proses hukum Siap, ya. Mbak, dengan Siap dengan semuanya ya. Oke. Oke? pembelaan seperti apa, Bang? Ya insya Allah nanti kita lihat lagi. Yang pasti kita akan meluruskan semua ini. Karena Di Subditreskrim Polda Metro Jaya menanyakan mengenai perkembangan kasus laporan polisi yang telah Marisa Icha buat, dan alhamdulillah hari ini laporan polisi yang telah kita buat pada tanggal 13 September, tanggal 5 September saya ulangi, laporan polisi nomor 5319 tanggal 5 September SPKT Polda Metro Jaya telah ditingkatkan status terlapor atas nama MS alias MZ dari saksi terlapor menjadi tersangka. Agendanya ke depan penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka yang akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022. Hari ini agenda yang kesini saya untuk meminta SP2HP yang telah diberikan oleh penyidik kepada kita. Apa? SP2HP-nya nggak boleh kasih lihat. Jadi saya bacakan aja bahwa SP2HP tersebut telah kami terima, yang menyatakan bahwa telah dilakukan gelar perkara, ditingkatkan statusnya dari saksi terlapor menjadi tersangka. Berarti damai udah nggak ada, Bang, ya? Nggak ada, tidak ada proses mediasi kembali karena kita sudah melakukan mediasi 2 kali dan terakhir mediasinya dinyatakan gagal. Abang, ya saya konfirmasi Abang, berarti MZ itu Medina Zain benar? Yes, betul. Sabar banget sih. Maksudnya kayak ya kalau aku sih nggak mau ngebahas-bahas biar mereka nggak tambah kepikiran ya. Jadi kayak ya namanya orang kan ada aja ujiannya gitu, dan mereka aja sih masya Allah sih mereka sabar banget ya. Sedih pasti sedih lah, cuman ya udah dijalanin aja. Ya namanya hidup Mbak, nggak mungkin lancar-lancar aja, pasti ada aja lah. Cuman ya aku banyak belajar sih sama Kia sama Irwan, terutama Irwan mah orangnya sabar banget. Jadi ya kita ngeliat dia sabar juga ya, kitanya ya udah gitu. Terus mau gimana? Ya,
Tapi kalau dipikir-pikir ujian mereka sih berat-berat banget ya Mbak ya. Jadi mungkin mereka udah lebih kayak yang ngejalanin kayak ya udah terus mau gimana gitu. Jadi kayak ya udah gitu ya, dijalanin. Maksudnya kan ada proses hukum, ada segala macam, tapi ya merekanya apa ya? Kita juga kalau datang ngomongin yang lain gitu. Maksudnya ngomongin kerjaan yang lain. Jadi ya kita saling support aja lah, dan nggak mau terlalu di gimana ya, nggak mau terlalu dibikin ngedrop atau gimana. Ya namanya hidup, udah jalanin aja. Alhamdulillah sudah sampai di airport dan malam hari ini Mas Eki, ini anakku mau berangkat ke London untuk studi di sana. Namanya apa nak? Itunya? Institusinya namanya Into London. Itu semacam foundation gitu di sana, yang semacam seleksi lagi gitu supaya kita bisa masuk kuliah-kuliah yang katakanlah oke gitu. Jadi harus dapat nilai yang bagus supaya nanti bisa dapat beasiswa gitu. Sekarang kan pasti long distance ya. Iya pastinya. Ini apalagi selama ini kan nggak pernah jauh ya, kita selalu dekat lah sejak Reki lahir sampai detik ini gitu, dan Reki sama adiknya juga sangat dekat gitu, nggak pernah jauh gitu. 18 tahun, hampir 18 tahun baru sekarang kita terpisah, dan terpisahnya langsung jauh gitu loh. Gitu, dan ini perjuangan emang Reki harus benar-benar harus sungguh-sungguh, karena ini juga kan kemauannya Reki untuk bisa sekolah di London. Terus kita sebagai orang tua ya mendukung, apalagi kita sudah bersama dengan keluarga besar Mata Langit, kita semua udah support Reki gitu, supaya Reki tidak main-main, Reki benar-benar serius belajar di sana gitu. Di sana kan COVID lagi tinggi juga nih, mungkin waspadaannya seperti apa sih mungkin? Ya, di sana COVID lagi tinggi Mas Eki, jadi Mas Eki harus hati-hati, tetap jaga protokol kesehatan gitu. Nah, pokoknya harus ikutin aturan yang sedang berlaku di sana gitu. Karena kita Reki pasti menemui sesuatu yang sangat berbeda gitu. Peraturannya berbeda, tradisinya berbeda, orang-orangnya berbeda. Pokoknya Reki harus siap untuk untuk menyesuaikan diri gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.